Assalamualaikum rekan setia Petua Hindatu. Mari kita membahas penyebab tumbuh suburnya korupsi pada proses restitusi perusahaan pinjam bendera. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2018 tanggal 12 April 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah dirubah pada perubahan pertama PMK Nomor 117 Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan perubahan kedua PMK Nomor 209 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, di mana diharapkan dengan peraturan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas wajib pajak, serta mendukung program pemerintah guna meningkatkan kemudahan dalam berusaha dan menyederhanakan administrasi proses restitusi kepada wajib pajak yang patuh dengan kriteria tertentu, persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah. Namun, alhasil pencairan restitusi khususnya perusahaan pinjam bendera yang kategori berisiko tinggi high risk nyaris tak terbendung. Perusahaan praktik pinjam bendera jelas tidak layak untuk mendapat fasilitas ini. Selain sebagai pelaku utama yang merusak tatanan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, juga sebagai dalang tumbuh suburnya kolusi, korupsi, dan nepotisme pada tata kelola sistem perekonomian nasional. Tidak salah pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa restitusi sebagai salah satu titik rawan korupsi di sektor perpajakan. Proses pencairan restitusi memang menjadi sorotan, tak hanya masalah administrasi, bukan pula soal lama atau tidaknya pencairan restitusi, melainkan kerap berujung praktik rasuah antara petugas pajak dan wajib pajak. Ada beberapa faktor penyebab tumbuh kembangnya praktik korupsi pada proses restitusi pada perusahaan pinjam bendera. Dikarenakan pemilik perusahaan pinjam bendera menyadari perusahaan mereka bermasalah dengan aturan perpajakan, karena terbiasa malang melintang dalam praktik korupsi, acap kali akan menyuap atau menawarkan persentase fee kepada oknum pengurus pajak, baik itu konsultan pajak atau bisa jadi oknum fiskus pajak sendiri, yang ditengarai mengalir gratifikasi mulai dari 5% sampai dengan 10%, atau malah beberapa kasus mendekati 20% dari total restitusi yang dapat dicairkan. Benarkah isu ini? Sulit sekali untuk pembuktian. Selain itu, kurangnya pengawasan di lini bawah institusi Direktorat Jenderal Pajak dalam memeta atau mapping secara kewilayahan wajib pajak mana dikategorikan pinjam bendera. Relevansi dalam kasus ini, fiskus harus sudah tahu atau mesti tahu tingkat kepatuhan dari masing-masing kategori wajib pajak itu sendiri sebelum restitusi dicairkan. Akan tetapi kenyataannya berkata lain, bisa jadi pura-pura tidak tahu karena ikut menikmati, atau sudah tahu masa bodoh, ataupun memang benar-benar tidak tahu. Disinilah integritas dan komitmen dari Direktorat Jenderal Pajak kembali diuji. Selanjutnya, penelitian dan atau proses pemeriksaan pajak tidak bekerja optimal. Acap kali hanya saja mengandalkan pengamatan satu jenis pajak, misalnya konfirmasi pajak masukan dan pajak keluaran sudah selesai. Padahal langkah ini sangat keliru dalam pemahaman aturan perpajakan, di mana dimulai dari pajak keluaran dan pajak masukan pada SPT PPN berkorelasi dengan peredaran usaha dan pembelian material pada harga pokok penjualan atau HPP di SPT PPH badan atau orang pribadi. Dan kategori wajib pajak patuh adalah apabila menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak. Perlu diingat semua jenis pajak, baik itu SPT PPH dan ataupun SPT PPN, harus sudah dilaporkan dengan syarat benar, lengkap, dan jelas. Memang harus juga kita sadari bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak sepanjang syarat dan ketentuan yang berlaku terpenuhi. Bukan berarti setiap permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak harus diterima. Sehingga fasilitas restitusi yang digelontorkan pemerintah
dapat tepat sasaran kepada wajib pajak yang benar-benar kategori patuh, bukan karena rekayasa atau pura-pura patuh. Kita berharap dan percaya Direktorat Jenderal Pajak dapat menemukan solusi dalam mencegah kebocoran penerimaan negara. Demikian, wassalamualaikum, tetap sehat selalu bersama kami, Petua Indatu.